Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadili Lisesa Rahmana dengan NIM 20107006 akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan mengenai praktikum fisika modul 4, yaitu tentang muatan dan medan listrik. Tujuan pada praktikum ini yaitu 1. Memahami prinsip muatan dan medan listrik. 2. Mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Dasar teori. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain, yang berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Coulomb berdasarkan penyelidikannya mendapatkan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan-muatan titik, yaitu benda-benda bermuatan yang ukurannya kecil dibandingkan dengan jarak R antara keduanya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Nah, ini adalah gambar dari muatan positif dan muatan negatif. Di sebelah kiri itu adalah dua buah muatan sejenis, sebelah kanan dua buah muatan tak sejenis. Nah, pada praktikum modul 4 ini dilaksanakan secara online dan menggunakan software simulasi PET atau petcolorado.edu. Dapat diakses melalui link petcolorado.edu. Nah, di sini sudah ada menu PET simulation-nya. Dan pada praktik kali ini yang akan dilakukan simulasi adalah pengukuran besar muatan berbeda jenis. Jadi disediakan muatan positif dan muatan negatif. Sebelah kiri itu muatan positif, sebelah kanan muatan negatif. Dan yang kuning ini adalah sensor untuk mendeteksi besar muatan listriknya, besar medan listriknya. Jadi langsung saja yang pertama yaitu 100 di kiri A. Nah, 100 di kiri A itu maksudnya adalah diletakkan sensor 100 cm di sebelah kiri muatan yang A atau muatan yang sebelah kiri, muatan positif. Jadi dapat dilihat di sini itu satu kotak besar ini adalah 50 cm. Jadi dua kotak sama dengan 100 cm. Dan ini yang didapatkan nilainya adalah 8,67 volt per meter. Masukkan ke dalam tabel 8,67 dan arahnya itu ke kiri. Nah, kemudian di tabel ada nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya itu didapat dari rumus ini. E total sama dengan E1 ditambah E2. Di mana nilai E itu adalah K dikali Q per R kuadrat. Nah, di sini K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 dan Q adalah besar muatannya. Jumlah muatannya yaitu adalah 1 nanocoulomb. Untuk kedua muatan ini masing-masing memiliki muatan yang sama, yaitu 1 nanocoulomb. Dan sudah dituliskan di sini untuk E1 itu yang positif 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q 1 kali 10 pangkat 9 per R kuadrat. R itu adalah jarak dari muatan ke sensor. Dimana ini untuk muatan positif atau muatan A itu jaraknya adalah 100 cm atau 1 meter. Ini dalam meter, jadi kita masukkan angkanya dan dihitung 9 dikali 1 dibagi 1. Nah, didapatkan nilai 9 meter per kolom. Karena ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9, jadi habis. Dan nilai sebenarnya yang kita dapat adalah 9. Nah, kemudian untuk E2 atau muatan negatifnya. Muatan negatif itu yang ada di sebelah kanan, muatannya 1 nanocoulomb dan jaraknya itu dari sensor
ke muatan negatif itu adalah 500 cm atau 5 meter. Dimasukkan 5, kemudian dihitung 9 dikali 1 dibagi 5. Oh, maaf. 5 kuadrat berarti 25, 9 dikali 1 dibagi 25. Nah, dapatkan hasil 0,36. 0,36. Nah, kemudian untuk E total itu digunakan rumus ini. Itulah yang didapatkan untuk nilai sebenarnya nanti, di mana E1 ditambah E2. E1 dimasukkan 9, dan untuk E2 itu 0,36. Nah, kenapa di sini kurang? Itu karena arah dari dua buah muatan ini berbeda. Dapat kita lihat di sini, yaitu untuk muatan positif arahnya ke kiri dan muatan negatif itu arahnya ke kanan. Jadi sama seperti yang di sini tadi. Ya, untuk muatan positif itu arahnya selalu menjauh dari muatan itu sendiri, di mana ini arahnya yang sebelah kiri itu ke kiri, sebelah kanan ke kanan. Dan untuk muatan negatif, arahnya itu akan selalu menuju muatan itu sendiri, di mana yang bagian sebelah kiri ini arahnya ke kanan menuju muatan, dan yang sebelah kanan itu arahnya ke kiri. Makanya dalam hitungan ini dikurang. Jadi itu 9,9, maaf, 9 dikurang 0,36 didapatkan hasil 8,64. 8,64. Nah, dimasukkan ke tabel 8,64. 8,64. Nah, di sini terdapat perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai besar muatan listrik yang terbaca dalam sensor di simulasi. Karena terjadi perbedaan, kita hitung nilai error, di mana nilai error ini dihitung dengan nilai hitung dikurang nilai simulasi per nilai simulasi. Jadi nilai hitung kita dapat 8,64 dikurang 8,67 bagi nilai simulasi, yaitu 8,67. Nah, kita hitung 8,64 dikurang 8,67, hasilnya 0,03. Karena ini dalam tanda mutlak, jadi kita abaikan saja tanda negatifnya, dibagi 8,67. Nah, didapatkan 0,003 dan dijadikan ke persen, yaitu sebesar 0,3 dikali 100. Nah, 0,3. Jadi didapatkanlah untuk nilai error dari perhitungan yang pertama itu 0,3%. 0,3%. Nah, lanjut ke yang nomor 2, 200 sebelah kiri A. Nah, kita geser 100 cm lagi ke kiri. Sebentar. Nah, anggap saja kita dapat di 1,99 volt per meter. Kita masukkan ke dalam tabel 1,99. Arahnya ke kiri. Kemudian untuk nilai sebenarnya kita hitung lagi menggunakan rumus yang sama, dengan K-nya sama dan Q-nya juga sama keduanya. Jadi kita hanya mengubah jarak. Jarak untuk yang E1 yaitu adalah 200 cm atau 2 meter. Kita ubah 2. Nah, dihitung 9 dikali 1 dibagi 2 pangkat 2 itu 4. Dapat nilai 2,25 untuk E1. Kemudian untuk muatan yang kedua itu jaraknya 400, dari sini ke sini 400 ditambah 200 yaitu 6.
100. Dan kita masukkan 6 kuadrat. Dihitung 9 dikali 1 dibagi 6 kuadrat, yaitu 36, 0,25. 0,25. Kemudian totalnya masih sama karena posisi sensornya sebelah kiri A. Jadi ini dikurang lagi antara E1 dan E2-nya. Karena arah muatannya itu berbeda. Yang dimana E1 arahnya kiri, E2 arahnya ke kanan. Dimasukkan untuk rumus errornya, nilai hitung yaitu 0,25 dikurang nilai simulasi itu 2,25 dibagi nilai simulasi 2,25. Nah, 0,25 dikurang 2,25 itu adalah min 2. Kita abaikan saja minnya karena ini dalam tanda mutlak, dibagi 2,25. Nah, 0,8. Jadi sekitar 0,8%. Sebentar. Oh maaf, ada kesalahan di sini. Nah, totalnya belum dihitung. Jadi 2,25 dikurang 0,25, tentu saja ini hasilnya besar. 2,25 dikurang 0,25. 2,25 dikurang 0,25. Nah, itu adalah totalnya 2. Masukkan ke dalam tabel untuk nilai sebenarnya yang kedua itu 2. Nah, ini ada dalam simulasi itu 1,99. Dalam perhitungan manual yaitu 2. Jadi dimasukkan. Nah, nilai hitungnya ada 2. Nilai simulasi itu 1,99 per nilai simulasi 1,99. Nah, ini baru benar. 2 dikurang 1,99, 0,01 dibagi 1,99. Nah, 0,05 dikalikan dengan 100, 0,5. Didapatkan nilai error sebesar 0,5%. Nah, itu untuk posisi sensor di sebelah kiri muatan A. Sekarang kita ke tabel yang ketiga, ke percobaan yang ketiga. Yang ketiga itu posisi sensor 100 di kanan A. Nah, 100 di kanan A ini. Nah, berarti di sekitar sini. Ini ada nilai yang terbaca itu adalah 10 volt per meter. Masukkan ke dalam tabel 10 arahnya yaitu ke kanan. Nah, untuk nilai sebenarnya kita gunakan rumus yang sama. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Untuk E1 itu jaraknya dari muatan ke sensor itu adalah 100 cm. Jadi kita masukkan nilainya yaitu 1, dan ini didapatkan hasil 9. Nah, untuk E2 itu jarak dari muatan negatif ke sensor 400 dikurang 100 yaitu 300. Baiklah, berarti 3 meter. Nah, 9 dibagi 9, dimana itu? Sebentar. 9 dikali 1
dibagi 3 pangkat 3 kuadrat yaitu 9 kurang 1. Kemudian dimasukkan untuk ke totalnya yaitu 9. Karena ini, nah posisi sensor itu berada di tengah-tengah, jadi arahnya itu sama, yang dimana untuk muatan positif itu arahnya ke kanan, dan muatan negatif itu arahnya juga ke kanan, menuju muatan itu sendiri dari sensor. Jadi karena kedua muatan itu arahnya sama, ini berubah menjadi plus. Kemudian masukkan nilai E2-nya, yaitu adalah 1, dan dapatnya hasil adalah 10. Nah, 10. Karena tidak ada perbedaan, berarti errornya itu 0%. Tapi mari kita buktikan dengan rumus yang ada. Oke, ini 10 dikurangi 10 dibagi 10. 10 dikurangi 10 itu 0, 0 per 10, 0, 0 kali 100% itu 0. Dan tidak ada error pada pengukuran yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang keempat, misalnya yaitu posisi sensor 200 di kanan A. Kita geser 100 cm. Nah, terbaca pada sensor yaitu 4,49 volt per meter. Masukkan ke dalam tabel 4,49, arahnya ke kanan, dan nilai sebenarnya kita gunakan rumus tadi untuk T1. Nah, ini kedua muatan memiliki jarak yang sama yaitu 200 cm. Jadi dimasukkan 2 jaraknya karena diubah ke meter. 2 menggunakan kalkulator biar cepat. 9 kali 1 dibagi 2 kuadrat itu 4. 2,25. 2,25. Dikarenakan ini sama, jadi tentu saja hasilnya akan sama, 2,25. Untuk E total yaitu 2,25 ditambah 2,25. Karena dia sama seperti pengukuran yang ketiga, itu arahnya sama, dan hasil dapat adalah 5. Ya, 5 ditambah 2,25. Ya, oh maaf, 4,5. Salah. 4,5. Dimasukkan ke dalam tabel 4,5. Terdapat sedikit perbedaan, yaitu 0,1 volt per meter. Jadi kita hitung nilai errornya, nilai terhitung 5 dikurang dengan nilai pada simulasi 4,49 per 4,49. Mari kita hitung, kurang 4,49, 0,01 dibagi 4,49, 0,02 dijadikan per 100 dengan persen 0,2. Nilai error pada pengukuran keempat ini adalah 0,2%. Nah, kemudian pengukuran yang kelima yaitu di posisi 100 kanan B. Nah, kita pindah ke sini. Kita letakkan bypass. Nah, ya, sudah. Itu adalah posisi 100 di sebelah kanan muatan B atau muatan negatif. Terbaca pada sensor itu 8,67. 8,67. Untuk arahnya itu ke kiri. Ke kiri.
Nilai sebenarnya kita hitung dengan cara yang sama, yaitu untuk jarak muatan 1 atau muatan positifnya itu 600, muatan kedua jaraknya adalah 100. Jadi di sini 6 dihitung 9 dikali 1 dibagi 6 kali 6 itu 36, 0,25. 0,25. Kemudian untuk P2, maaf, jaraknya kita buat itu 1. 9 dikali 1 dibagi 1 yaitu 9, ya. Jadi 9. Nah, kemudian untuk E total itu E1 dikurang karena jaraknya di sini karena arahnya berbeda. Di sini untuk muatan negatif itu arahnya ke kiri dan muatan positif itu arahnya ke kanan. Jadi dikurang, penghubungnya adalah tanda min, 1 0,25 dan P2 itu adalah 9. 0,25 dikurang 9, 8,75. Sih. Bentar. Sebentar. Ini 100. Ini maaf. Ternyata salah. Ini jaraknya 5. 5 ditambah 100 adalah 5. Kemudian ini berarti kita salah hitung. 9 dibagi 25 yaitu 0,36. Nah, pantas saja berbeda. 36. Oke, selanjutnya 0,36 dikurang 9, 8,64. 8,64. Ya sebenarnya itu adalah min. Itu min hanya untuk menunjukkan arahnya, di mana arahnya negatif. 8,64. Kemudian untuk nilai errornya yaitu adalah nilai hitung 8,64. Kita tidak kita masukkan minnya karena itu hanya menunjukkan arahnya, hanya menunjukkan bahwa muatan itu negatif. Nilai simulasi yaitu 8,67 dan nilai simulasi 8,67 dikalikan 100%. 8,64 dikurang 8,67 dibagi 8,67. 0,03 dijadikan persen itu 100%, ya 0,3. 0,3%. 0,3%. Nah, itu untuk kelima pengukuran pada simulasi untuk pengukuran besaran muatan-muatan berbeda jenis, di mana dapat kita lihat ini di 100 kiri A dan 100 kanan B itu kita dapatkan nilai yang sama untuk nilai sebenarnya dan nilai yang terbaca dalam simulasi. Karena hal yang bisa menyebabkan ini sama yaitu adalah muatannya, karena sama-sama 1 nanocoulomb. Jadi jaraknya hanya bertukar saja, yang A memakai jarak B, yang B memakai jarak A, makanya nilai sebenarnya didapatkan sama, itu 8,64. Dan nilai error ini didapatkan dari simulasi itu sendiri, dari menempatkan posisi sensor ini. Karena yang menempatkan itu juga manusia.
Oke, selanjutnya itu mengenai simulasi dari praktikum ini dan beberapa pengaplikasian mengenai medan listrik ini, yaitu pada mesin fotokopi ataupun bisa secara langsungnya itu dengan menggosok-gosokkan penggaris ke rambut dan didekatkan kepada potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh hasil gesekan dari penggaris dan rambut. Baiklah, itu saja dari saya mengenai praktikum modul 4 muatan dan medan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.